Hello Fighters, kembali lagi di segmen Kabur Tutorial. Kalau kemarin kita udah ngebahas bagaimana caranya landing. Nah, di materi kali ini masih ada hubungannya nih, masih ada fungsi yang sama, yaitu rolling di parkour. Oke, sebelum masuk materi, sebenarnya rolling ini bisa kita temukan di berbagai macam cabang olahraga atau bela diri lainnya. Kayak misalkan silat, BJJ atau Brazilian Jiu-Jitsu, gulat, ataupun gimnastik. Dengan fungsi yang bermacam-macam, tergantung cabang olahraga tersebut. Kayak misalkan silat, kita bisa ngelihat kalau rolling ini bisa berguna untuk menghindari jatuhan atau saat kita dibanting oleh lawan. Lalu misalkan gimnastik, mungkin rolling ini bisa berguna untuk kita melatih tubuh kita sebelum melakukan flip atau posisi fase tuck-nya. Nah, di parkour sendiri, umumnya rolling kita gunakan untuk meredam impact yang dihasilkan saat kita landing dari ketinggian, di mana si impact ini bisa membahayakan tubuh kita. Nah, itu bisa kita redam dengan cara rolling jika posisi landing aja itu nggak cukup. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tutorial. Nah, pada bagian ini, sebelum kita memperagakan gerakannya, baiknya kita harus tahu nih bagian-bagian tubuh mana yang mesti kita hindarin ketika kita rolling gitu. Karena ya kalau misalkan kita nyentuh bagian tersebut itu bisa sakit sih atau nggak nyaman ketika rolling. Apalagi kita bergerak di bidang yang keras kan, di bidang konkret ini gitu. Oke, yang pertama bagian tubuh yang harus kita hindarin ketika rolling yaitu pada tulang belikat. Jadi di bahu kita ini ada tulang kan sini ya yang nyambung ke scapula. Nah, bagian ini harus kita hindarin ketika rolling gitu, biar nggak sakit badannya atau nggak memar. Yang kedua, itu ada tulang punggung, ya spine. Di sini juga bahaya karena banyak syaraf yang ada di sini gitu. Terus yang ketiga, tulang ekor pasti itu titik yang bahaya banget kalau misalkan kena hentakan atau kena tekanan. Jadi bagian ini baiknya kita lewatin. Yang keempat, yang terakhir itu ada di tulang pelvis ya di sini. Jadi di bagian samping kita ada tulang juga. Nah, bagian ini juga jangan sampai kena nih ketika rolling. Buat belajar rolling, hal yang pertama yang harus dilakuin, kita bisa mulai dari posisi jongkok seperti ini. Teman-teman harus tahu dulu nih mau rolling ke arah mana. Kalau misalkan mau rolling ke arah kanan, berarti kaki kanan tegap lurus, kaki kiri yang lututnya menyentuh lantai. Yang kedua, taruh tangan di depan dan posisikan tangan seperti ini sebelum kita melakukan rolling. Yang ketiga, ayun tangan kanan ke arah lubang antara tangan kiri dengan lutut kiri. Oke. Ayun, lalu putar. Dorong. Nah. Ingat, kaki kanan dan kaki kiri posisikan dengan benar. Taruh tangan, lalu ayun tangan kanannya ke arah antara tangan kiri dengan lutut kiri. Kalau misalkan kita gambarin si jalur rolling kita itu seharusnya tidak lurus, tapi dimulai dari otot bagian belikat diagonal ke arah pinggang sebelah kiri. Oke, satu lagi, banyak yang saya lihat ketika orang salah rolling itu ketika fase sehabis berputar atau rollingnya. Jadi banyak yang kakinya itu salah, yang seharusnya seperti ini. Kembali ke posisi semula, malah seperti ini. Nah, ini termasuk yang salah sih. Oke, ini contoh rolling yang benar ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh posisi rolling yang salah. Oke, itu dia. Bisa ngebedain kan? Sebenarnya untuk hasil akhir sama-sama bisa berdiri lagi, sama-sama kita bisa ngelanjutin buat lari kembali. Tapi
itu nggak seefisien ketika posisinya benar gitu. Oke, tadi kita udah mau ngepraktekin rolling dari posisi awal jongkok. Nah, karena tujuan akhir kita itu untuk meredam impact ketika landing, jadi setelah kita bisa nih dari posisi jongkok, sekarang kita coba ke posisi setengah jongkok, coba ini, kayak free squat. Nah, kita mulai dari posisi kaki belum begitu lurus ya, dari posisi setengah squat. Dari sini kita coba rolling lagi. Ya. Sekali lagi mungkin. Oke. Itu kita lakukan secara bertahap dari awalnya kita memulai di posisi jongkok hingga akhirnya kita bisa mulai dari posisi lurus. Mungkin bisa dicontohin dari posisi lurus. Oke. Alright. Seperti itu. Kita masuk ke tips kalau misalkan teman-teman masih belum nyaman untuk rolling di permukaan yang keras atau di konkrit seperti ini. Oke, yang pertama mungkin bisa dicari nih. Jadi kan bentuk badan orang itu beda-beda ya. Ada yang pinggangnya mungkin ramping kayak saya, atau mungkin yang agak besar atau lebar gitu tulang panggulnya. Nah, untuk awal agar rollingnya tidak sakit, dicari dulu nih spot yang benar. Itu kayak gimana? Usahakan tadi jangan nyentuh ke tulang ekor dan tulang pelvic. Jadi dicari-cari dulu aja sampai kalian merasa nyaman. Udah ketemu titiknya, baru deh coba sambil berdiri. Seperti itu. Oke, kalau misalkan kalian udah nemu titik nyaman kalian ada di mana, baru kalian boleh progressing seperti gerakan yang dicontohin sama Doni tadi. Oke, sekarang kita ngebahas manfaat lain dari rolling. Kalau tadi kan kita udah belajar kalau rolling itu bisa berguna untuk meminimalisir impact ya ketika kita jatuh atau saat drop jump. Nah, sekarang selain itu rolling juga ada manfaatnya kalau misalkan kita menerima dorongan dari arah depan atau belakang atau ke samping, itu bisa kita selamatkan dengan cara rolling juga. Oke, ini contoh kita bisa memanfaatkan rolling kalau misalkan ada dorongan dari belakang. Tuh. Oke. Atau bisa juga kita rolling ke belakang kalau ada dorongan dari depan. Ini contoh kalau misalkan dari samping. Ya, mungkin tadi bisa dilihat kita bisa ngegunain rolling ini untuk ya tadi ngestabilin badan kita ketika ada dorongan dari arah depan, belakang, atau samping. Oke, tadi kita udah ngejelasin apa sih fungsi dan manfaat dari rolling, terus gimana sih cara tutorialnya. Nah, yang terakhir, Kevin,